Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang desain P5 dan PPRA. Pada materi sebelumnya kita berdiskusi tentang elemen-elemen dan alur perkembangan untuk P5 dan PPRA yang sangat bermanfaat untuk mendesain kegiatan proyek madrasah. Ada 5 langkah dalam mendesain P5 dan PPRA. Yaitu langkah yang pertama dan yang sangat penting ini karena kegiatan dan langkah-langkah berikutnya sangat ditentukan oleh langkah yang pertama. Tahap pertama adalah membentuk tim fasilitator. Tim fasilitator ini sangat penting karena tim ini yang akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk pelaksanaan P5 dan PPRA. Kepala satuan pendidikan atau kepala madrasah harus menyusun tim fasilitator proyek ini yang terdiri dari wakil kepala madrasah ataupun para guru-guru yang sudah dibentuk. Jadi tim fasilitator proyek itu tidak harus 1 atau 2 orang, bisa lebih banyak dari itu sesuai dengan kebutuhan. Jika jumlah peserta didiknya banyak, jumlah rombongan kelasnya banyak, maka tim fasilitator ini jumlahnya harus memadai. Karena tim fasilitator ini yang harus merancang, melaksanakan, melaporkan, dan melakukan penilaian terhadap kegiatan proyek di madrasah. Tim ini berperan merencanakan, melaksanakan kegiatan proyek untuk seluruh kelas. Tahap yang kedua ini adalah mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Masing-masing satuan pendidikan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Satu lembaga pendidikan didukung oleh SDM yang jumlahnya banyak, bahkan kualitasnya juga bagus. Nah, ini juga akan menentukan tingkat kesiapan satuan pendidikan. Jika satu madrasah didukung dengan SDM yang kuantitasnya banyak, kualitasnya juga bagus, maka bisa mendesain P5 dan PPRA ini lebih kreatif dan lebih inovatif. Tahap yang ketiga, sobat pelatihan, adalah merancang dimensi yang tadi sudah kita diskusikan pada sebelumnya. Kemudian berikutnya adalah menentukan tema serta menentukan alokasi waktu P5 dan PPRA. Nanti kita akan diskusi banyak ya tentang bagaimana menentukan tema. Yang keempat, menyusun modul proyek. Jika di dalam proses pembelajaran untuk intrakurikuler, guru harus menyusun modul ajar, maka untuk P5 dan PPRA, tim fasilitator bertanggung jawab untuk menyusun modul proyek. Dan modul proyek ini disesuaikan dengan tingkat kesiapan satuan ya, dengan tahapan-tahapan umum. Misalnya menentukan sub-elemen atau tujuan proyek. Sobat pelatihan, ini yang berbeda ya, antara kegiatan proyek pada kurikulum Merdeka dengan kegiatan proyek pada kurikulum sebelumnya. Jika kegiatan proyek pada kurikulum sebelumnya itu dilakukan oleh guru-guru secara individu, maka kegiatan proyek dalam P5 dan PPRA itu harus dilakukan secara bersama-sama, yaitu dengan dikoordinasikan oleh tim fasilitator. Sedangkan P5 dan PPRA itu harus berangkat dari elemen atau berangkat dari dimensi profil pelajar. Ya, bukan berangkat dari capaian pembelajaran. Untuk pembelajaran pada kurikulum Merdeka, guru harus berangkat dari capaian pembelajaran, sedangkan di dalam kegiatan proyek P5 dan PPRA, guru atau tim fasilitator ini harus memulai dari dimensi, elemen, dan sub-elemen yang ada di profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Dan P5 dan PPRA itu adalah suatu kegiatan yang wajib dilakukan untuk semua satuan pendidikan dan dituntut untuk melaporkan dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan.
yang mana melaporkan dan bagaimana teknik-teknik strateginya itu ada di tahap yang kelima. Tema-tema proyek profil belajar Pancasila dan profil belajar Rahmatan lil Alamin itu sudah ditentukan sebagaimana yang tertuang di dalam KMA 437 tahun 2022. Yaitu ada tema-tema untuk jenjang RA ada 4 dan tema-tema untuk jenjang MI, MTS, MA dan MAK yang ada 8 sebagaimana yang tercantum di papan ini ya. Tema-tema ini khusus untuk jenjang RA. Misalnya aku sayang bumi, di mana pada tema ini guru akan melatih pada anak-anak bagaimana merawat dan melestarikan alam, untuk mengenali lingkungan ya. Sedangkan tema-tema ini yaitu tema-tema yang khusus untuk jenjang MI, MTS, MA dan MAK disesuaikan dengan perkembangan dari peserta didik. Perlu diperhatikan ya untuk menentukan tema-tema. Karena fakta di lapangan hampir mayoritas madrasah-madrasah terutama yang MI, MTS, MA dan MAK itu selalu memilih tema kewirausahaan. Mengapa semua memilih tema kewirausahaan? Ini barangkali tim fasilitator memilih tema-tema yang mudah untuk dilaksanakan dan belum bisa mengembangkan bagaimana tema-tema yang lainnya itu nanti bisa dikontekstualisasi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan madrasah. Oleh karena itu, untuk menentukan tema-tema proyek profil ini, kita harus memahami ruang lingkup dari masing-masing tema ini. Nah, di panduan itu sudah ditentukan semua dari tema ini 4 untuk RA dan 8 untuk jenjang MI, MTS, MA dan MAK yang tidak mungkin dalam kesempatan ini kita bahas satu persatu, tetapi nanti sobat pelatihan bisa membaca panduannya dan mendalaminya di panduan. Atau ketika sobat pelatihan mengikuti materi ini bisa sambil membaca dan mendalaminya dan memadukannya gitu ya dengan di panduan. Berikutnya kita akan memahami bagaimana sih ruang lingkup dari tema-tema tersebut sehingga tim fasilitator nanti mudah untuk mengembangkan tema yang sudah ditentukan dan dikontekstualisasi dengan kondisi yang ada di madrasah. Nah, ini contoh. Untuk tema hidup berkelanjutan. Karena kita hidup ini tentunya terus berlanjut, nanti akan digantikan, satu generasi akan digantikan dengan generasi yang berikutnya. Dengan tema ini, peserta didik nanti akan menyadari bahwa generasi masa lalu dan masa yang akan datang ini bagaimana suksesinya. Kemudian berikutnya, aktivitas manusia yang sangat banyak sekali ini dan dalam jangka waktu yang sangat panjang ini nanti akan berdampak terhadap kelangsungan kehidupan. Nah, dampak dari pergantian generasi dan dampak dari aktivitas manusia ini nanti yang harus dipahami dalam tema hidup berkelanjutan. Nah, dengan memahami ruang lingkup dari tema ini, nanti tim fasilitator akan mengkontekstualisasikan dengan tema-tema yang lebih variatif. Sobat pelatihan, dalam 1 tahun, ya, setiap madrasah itu setidak-tidaknya harus melaksanakan kegiatan proyek ini minimal 2. Bisa lebih banyak ya, bisa lebih dari itu, misalnya 3. Maka temanya ini harus bergantian agar lebih variatif, lebih menarik bagi peserta didik. Tidak jenuh, tidak monoton hanya satu tema yang diulang-ulang terus-menerus. Apalagi satu tema yang sama untuk semua satuan pendidikan. Misalnya dari tema hidup berkelanjutan, maka satuan pendidikan dapat mengganti dengan subtema pemanfaatan sampah organik di madrasah atau hutan adalah tempat dunia. Sobat pelatihan, ini adalah
5 ya. Dan kegiatan project yang harus dilaksanakan di madrasah. Untuk jenjang RA, ini ada 1 sampai 2 proyek yang harus dilaksanakan dalam setahun. Sedangkan untuk MI ini ada 2 sampai 3, MTS ya ini 3 sampai 4, ya. MA ini 3 sampai 4. Nah untuk kelas 11 dan kelas 12 ini dibatasi 2 sampai 3 proyek ya dalam 1 tahun. Ya. Dan ini ada ketentuan tema utama dan tema wajib ya untuk MAK ya. Dari 2 tema pilihan ini bebas, sedangkan yang 5 ini wajib tentang pekerjaan. Ya. Demikian pula untuk MAK yang kelas 11 dan kelas 12, jika ada 2 proyek itu ada 1 tema pilihan boleh memilih dan 1 tema yang wajib tentang pekerjaan. Untuk kelas 12 ini sobat pelatihan hanya ada 1 proyek ya dengan 1 tema kepekerjaan. Ini yang harus diperhatikan karena masing-masing jenjang itu ada ketentuannya bagaimana menentukan proyeknya dan tema-temanya. Sobat pelatihan, untuk mendesain proyek ini ya, kita harus menyusun jadwal proyek. Kalau tadi sudah kita pelajari jumlah proyek dalam 1 tahun. Nah, proyek-proyek itu dilaksanakan kapan dan bagaimana melaksanakannya. Maka penting bagi tim fasilitator untuk menyusun jadwal proyek agar pelaksanaan proyek ini bisa terstruktur, terencana dengan baik dan nanti terlaksana dengan bagus ya. Nah, ada 4 pilihan menyusun jadwal. Ada pola harian. Ya. Pola harian ini proyek itu bisa dilaksanakan setiap hari. Jadi dalam 1 hari, misalnya ada 8 jam, itu 1 jam guru bisa mengalokasikan waktunya khusus untuk melaksanakan proyek. Jadi setiap hari anak-anak nanti diberikan kegiatan untuk kegiatan proyek. Yang kedua yaitu mingguan. Mingguan ini ya, dilaksanakan untuk setiap minggu, misalnya guru mengalokasikan setiap minggu itu semua ada beberapa jam yang dialokasikan untuk pelaksanaan proyek. Misalnya Senin jam ke-8, hari Selasa jam ke-8, 9, Rabu jam ke-8 dan seterusnya dalam 1 minggu. Maka jadwal proyek ini disebut dengan jadwal mingguan. Sedangkan bulanan ya, itu proyek dilaksanakan setiap bulan yang dialokasikan pada minggu kedua atau minggu ketiga. Ya. Nah untuk semesteran jadwal proyek dilaksanakan untuk 1 semester. Inilah kelebihan dari kurikulum Merdeka, banyak opsi-opsi yang bisa dipilih oleh madrasah sehingga lebih fleksibel dan sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang ada di madrasah. Boleh memilih jadwal harian, boleh memilih mingguan, boleh memilih bulanan dan semesteran. Untuk yang jadwal semesteran, ya, fasilitator boleh melaksanakan sebelum pembelajaran awal semester baru itu dimulai. Yang misalnya di awal semester itu dilaksanakan proyek ya selama 1 bulan itu boleh. Atau setelah pembelajaran selesai berakhir, setelah ujian dilaksanakan, nah guru boleh melaksanakan proyek di akhir semester. Untuk pelaksanaan proyek ya ini madrasah bukan berarti mengurangi jumlah jadwal pelajaran pada umumnya, tetapi justru jadwal proyek ini waktu pelaksanaan proyek ditambahkan ya, untuk kegiatan pembelajaran di kelas sehingga jumlah kegiatan pembelajaran intrakurikuler itu tidak terkurangi dan kegiatan proyek itu sudah sesuai dengan
Demikianlah materi untuk desain PIPA dan PPRA. Mudah-mudahan bermanfaat bagi inovasi kreasi siswa dan anak-anak di madrasah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.